Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Solidasiat MTH. Kembali dalam Teko Ministry saya menyapa saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat, kita akan mendengar satu pemahaman tentang apakah Allah itu dapat dikenal. Seperti saya mengenal saudara, saya mengenal orang lain, apakah manusia bisa mengenal Allah secara utuh? Bapak Ibu dikasih Tuhan, bicara tentang Allah, bicara tentang Sang Pencipta, manusia tidak bisa mengenal Allah yang tidak terbatas itu. Karena kemampuan kita yang terbatas, mau mengetahui yang tidak terbatas, sangatlah tidak mungkin. Allah, jika bisa kita kenal dengan baik, seperti selayaknya saya mengenal orang tua saya, atau saudara-saudari mengenal rekan-rekan yang lain, dia bukanlah Allah. Saya katakan sekali lagi, kalau Allah bisa kita kenal, seperti kita mengenal orang lain, dekat, hobinya apa, kesukaannya apa, pekerjaannya apa, dia bukanlah Allah. Tetapi bagaimana di dalam iman Kristen, apakah Allah itu, atau bagaimana kita bisa mengenal Allah? Allah adalah yang maha kuasa itu. Allah itu roh. Allah itu sangat tidak terbatas. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah. Tetapi Allah yang roh itu mau menyatakan dirinya kepada manusia dengan jalan dia berinkarnasi, mengambil rupa wujud seorang manusia, sehingga manusia itu dapat mengenal Allah dengan baik. Jadi tabir ini, rahasia ini dibukakan langsung oleh Allah sendiri untuk manusia bisa mengenal dia. Nah, keyakinan-keyakinan agama di luar kekristenan, mereka berusaha untuk mengenal Allah dengan caranya sendiri. Manusia yang mencari Allah. Jadi manusia berusaha dengan caranya masing-masing untuk mengenal Allah. Tetapi kekristenan adalah bagaimana Allah mencari manusia dan dia menyatakan dirinya di dalam rupa manusia supaya manusia itu bisa mengenal Allahnya. Nah, kita mau melihat dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yohanes atau Rasul Yohanes mengatakan bahwa anak Allah, firman Sang Logos itu, itu menjadi manusia. Pribadi kedua Allah itu menjadi manusia. Artinya Allah menjadi manusia sepenuhnya. Jadi dia memiliki dua natur, yaitu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Nah, manusia sejatinya yang namanya Yesus Kristus itu, dialah Allah sejati. Dan firman itu menjadi manusia sehingga dapat dikenal dengan muka. Artinya apa? Kita bisa mengenal Allah di dalam kemanusiaannya, di dalam wujud Yesus Kristus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan diri atau membuka tabir tentang siapa Allah itu. Nah, kita lihat Yohanes 1 ayat 18, kita lanjutkan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes? Yohanes 1 ayat 18 berkata demikian, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ini menarik. Kekristenan bisa mengenal Allahnya karena Allah yang tidak terbatas itu mau menjadi manusia, dan itu dikerjakan oleh Sang Logos atau firman itu dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, dan dialah yang menyatakannya. Dialah yang membuka tabir itu sehingga orang bisa mengenal siapa Allah itu ketika Allah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Nah, kita lihat ya, siapakah Allah yang kenal itu?
di dalam wujud Yesus Kristus itu? Benar-benarkah dia Allah? Kita lihat, Allah memang memiliki tanda petik, misteri, rahasia-rahasia yang kita tidak bisa pahami, terbatas kemampuan kita. Tetapi Paulus mengatakan di dalam Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Perhatikan kata ini, mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Jadi rahasia Allah itu bisa diketahui, bisa kita pahami Allah yang maha besar itu lewat Yesus Kristus. Nah, jadi kalau saudara dan saya ingin mengenal Allah secara pribadi, belajarlah, pelajarilah tentang Yesus Kristus. Berimanlah kepada Yesus Kristus, maka kita sudah memiliki relasi dengan Allah. Lanjut, dalam Kolose 2:9, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saya ulang, di dalam dialah. Siapa dalam dialah itu? Yaitu Allah yang berinkarnasi dalam Yesus Kristus. Berdiam secara jasmania ketika ia menjadi manusia, the fully man, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Jadi di dalam dialah seluruh kepenuhan Allah ada. Di dalam dia. Artinya dia adalah Allah itu sendiri. Kalau kita perhatikan juga, kita lanjut. Masih apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes? Anak Allah telah datang. Siapa? 2000 tahun yang lalu yang telah datang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan telah memberikan pengertian kepada kita untuk kita mengenal yang benar. Dan kita ada dalam yang benar. Siapa yang benar itu? Yaitu Yesus Kristus. Di dalam anaknya. Jadi anak Allah itu, Yesus Kristus itulah, dialah yang benar. Bukan cuma sampai di situ. Tetapi Yesus Kristus juga adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi inilah rahasia itu. Allah itu dapat dikenal karena anak Allah telah datang ke dalam dunia dalam rupa manusia dan memberikan pengertian yang benar dan kita hidup dalam kebenaran. Dan dia adalah Allah yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita dapat mengenal Allah? Secara manusia, kita tidak bisa mengenal Allah. Tetapi Allah, lewat perantaraan anaknya, yaitu Sang Logos atau Firman yang menjadi manusia itu. Allah ketika menjadi manusia, Allah bisa dikenal seperti kita mengenal orang lain, muka dengan muka. Dan kita bisa nikmati itu. Siapa Yesus Kristus itu? Lewat firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan ini, kita akan mengenal Allah yang benar. Kita membaca Yesus Kristus, maka kita sudah mengenal Allah yang benar. Demikianlah pengajaran pada siang hari ini bersama saya, Pendeta Dr. Sonita Sihat MTH dalam Tekwa Ministry. Kita akan bertemu kembali dalam sesi pengajaran yang singkat. Terima kasih. Kiranya pengajaran ini memberkati saudara dan kita semua. Selamat siang, sampai bertemu kembali. Soli Deo, Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.